Untuk kalian yang masih gagal bayar, mungkin sering banget yang namanya dengar suatu ancaman dari DC ini, DC itu, ngancamnya begini, ngancamnya begitu gitu. Sebenarnya banyak banget nih ancaman-ancaman DC, dan itu sangat template banget. Kalian pengen tahu apa aja itu ancaman DC dan bagaimana cara menyikapinya, dan apakah ancaman-ancaman itu benar? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online, berita-berita tentang permasalahan gagal bayar, dan review aplikasi pinjaman online. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kelancaran dan kemudahan untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Amin. Oke, langsung saja nih, nggak usah basa-basi. Di sini saya akan membahas yang judul videonya. Di judul video ini adalah macam-macam jenis-jenis ancaman dari DC pinjol. Oke, telat bayar atau gagal bayar atau disebut dengan galbay, tentunya ada risikonya ya yang akan kita hadapi, yaitu penagihan dari DC yang setiap hari menghubungi dengan nomor yang berbeda-beda, menelpon kita mau berbeda-beda, WA dengan berbeda-beda, SMS dengan berbeda-beda, dan juga beberapa pesan ya dan juga ancaman untuk nasabah yang gagal bayar. Sebelum kalian panik, merasa takut, dan membuat pikiran kalian jadi down, kenali dulu nih pesan-pesan atau ancaman-ancaman dari DC pinjol yang sering banget kalian terima atau yang akan kalian terima. Nah, berikut beberapa ancaman-ancaman DC yang wajib kalian tahu kebenarannya supaya kalian tidak merasa panik atau takut saat didatangi oleh DC-DC pinjol yang datang ke rumah atau ancaman DC-DC pinjol yang mau ke rumah. Yang pertama, biasanya si DC pinjol itu mengancam seperti ini. Pertama, kalian akan didatangi ke rumah kalian dengan melalui perizinan dan didampingi RT RW setempat untuk menagih kalian. Bener kan? Pertama pasti seperti itu. Yang kedua, DC lapangan biasanya akan bilang akan didampingi tim kuasa hukum yang akan datang ke rumah kalian untuk memproses membawanya ke jalur hukum. Oke, bener nggak seperti itu? Terus yang ketiga ancamannya, DC akan datang menjemput dana tagihan secara full ke rumah kalian. Oke, terus yang keempat, DC akan mengirimkan foto atau lokasi DC sedang di perjalanan, atau mengirim video lah kalau misalnya dia sedang ada di perjalanan untuk mau mengunjungi kalian. Terus yang kelima, DC itu mengancam NIK dalam satu kartu keluarga akan diblokir permanen. Oke, terus yang keenam juga, rekening tabungan bank kalian akan diblokir atau di auto debit. Pokoknya masih banyak deh ancaman-ancaman lain yang kadang juga nggak masuk akal. Nah, sebaiknya ya kalian tuh jangan takut, karena semua pesan-pesan yang seperti ini itu tidak benar. Ini semua hanyalah salah satu upaya DC untuk menagih kalian. Tujuannya agar kalian panik dan ketakutan supaya kalian segera membayar atau melunasi hutang-hutang kalian. Nah, jika kalian mendapat ancaman seperti itu, sebaiknya kalian abaikan aja ya. Jangan takut, nggak perlu atau nggak usahlah dibalas pesan-pesan seperti itu. Memang ada beberapa oknum DC yang melakukan penagihan atau menghubungi keluar kontak darurat. Pokoknya saya sudah pernah bahaslah di video sebelumnya. Yang pasti resiko berat gagal bayar atau telat bayar, data kita akan hanya masuk di slek OJK saja. Terus kedua, cuman didatengin oleh DC yang datang ke rumah. Cuman itu, terberatnya cuma dua, masuk slek OJK atau didatengin sama DC pinjol atau kedua-duanya. Nah, itu kemungkinan sangat kecil ya. Ada DC yang datang ke rumah, tergantung dari aplikasinya. Kalau didatangi ya nasib-nasiban, kalau nggak didatangi juga ya nasib-nasiban juga gitu kan. Nah, jadi kalian nggak perlu panik atau takut didatengin oleh DC yang datang ke rumah. Kalaupun ada DC yang datang ke rumah, kalian sambut deh dengan baik dan bicarakan dengan baik-baik ya. Tidak seburuk apa yang kalian bayangkan kok. Itu kalian harus tahu ya, kalau DC lapangan yang datang ke rumah bukan orang yang suka menagih via telepon atau pesan. Mereka itu beda tim, beda tugas, dan beda pekerjaan. Jadi jangan disamakan ya. Si DC lapangan ini cenderung biasanya lebih ramah nih.
walaupun ada yang galak gitu kan, walaupun ada yang ngeselin. Pokoknya kalau datang dengan ramah, sambutlah dengan baik-baik. Dan biasanya nih kalau si Dex Call atau yang disebut dengan Dex Collection atau sebut dengan DC yang bisa nelpon-nelpon, ini disebut dengan sebuah profesi dengan tugasnya itu fungsi utamanya itu mengkonfirmasi atau mengingatkan, biasa menelpon lah untuk menagih atau menchat WA lah gitu kan nasabah yang melalui telepon atau melalui WA. Dan biasanya yang ini malah lebih ngeselin. Biasanya dia akan nelpon dengan barbar, SMS dengan barbar, mengirim pesan dengan barbar gitu kan. Dan mereka itu beda sama DC lapangan. Jadi percuma kalau kalau ada DC datang kalian ngomel-ngomel. Saya sudah diomel-omelin nih sama DC ini gitu. Karena beda tugas ya gitu. Dan kalian juga tidak akan bertemu sama DC-DC yang nelpon. Nah, maka dari itu ya, si para DC itu biasanya berani mengancam atau menghina atau mengintimidasi kalian yang biasa nelpon-nelpon. Karena dia nggak bakal ketemu kalian. Ya, mereka itu cuma sembunyi di balik layar dan tidak akan bertemu kalian, ini begitu. Malah yang ketemu itu biasanya lebih baik, biasa-biasa aja, karena pada dasarnya DC yang datang itu takut mereka sebenarnya gitu. Mental mereka juga sama, down juga kalau ketemu nasabahnya gitu. Oke, itu saja teman-teman beberapa jenis-jenis ancaman DC yang kalian tidak perlu takuti lagi. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.